vaksin itu bukan hanya primer atau sekunder, ada booster juga. Jadi untuk vaksin dewasa pun kita punya gitu, dan orang dewasa pun memang ada harus diberikan vaksin, misalnya seperti perempuan, dia kan rentan terhadap kanker serviks ya. Jadi kita juga menyediakan untuk vaksin-vaksin yang untuk orang dewasa, ada seperti vaksin untuk hepatitis, vaksin untuk HPV, dan itu memang yang sudah dijadwalkan sesuai dengan IDAI seperti itu. Mungkin sahabat Lira takut karena itu kan virus, sebenarnya enggak. Jadi vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, kemudian diolah dengan bahan lain sehingga menjadi suatu protein rekombinan, di mana ketika diberikan ke dalam tubuh atau disuntikan kepada pasien, nah tubuh sudah mengetahui bahwa oh ini nih ciri dari virus yang akan menyerang saya di kemudian hari. Ayo, lebih sehat dan produktif bersama Rumah Sakit Lira Medica. Layanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga, ke Lira aja. Vaksin itu bukan hanya primer atau sekunder, ada booster juga. Jadi untuk vaksin dewasa pun kita punya gitu, dan orang dewasa pun memang ada harus diberikan vaksin, misalnya seperti perempuan, dia kan rentan terhadap kanker serviks ya. Jadi kita juga menyediakan untuk vaksin-vaksin yang untuk orang dewasa, ada seperti vaksin untuk hepatitis, vaksin untuk HPV, dan itu memang yang sudah dijadwalkan sesuai dengan IDAI seperti itu. Mungkin sahabat Lira takut karena itu kan virus, sebenarnya enggak. Jadi vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, kemudian diolah dengan bahan lain sehingga menjadi suatu protein rekombinan, di mana ketika diberikan ke dalam tubuh atau disuntikan kepada pasien, nah tubuh sudah mengetahui bahwa oh ini nih ciri dari virus yang akan menyerang saya di kemudian hari. Halo Sobat Lira, welcome back to Lira Podcast. Bersama saya Willy Junior. Jadi selama beberapa bulan ke depan saya yang akan menemani kalian semua dalam podcast ini gitu. Oke, di sini kita akan bahas seputar vaksin dan imunisasi bersama tim farmasi Lira Medica, khususnya di tim apoteker ya. Bersama ada Mbak Sari. Halo sahabat Lira, saya apoteker Sari. Dan Mbak Lilis. Halo sahabat Lira, saya apoteker Lilis. Oke, mungkin dari sahabat Lira ini perlu perkenalan dulu secara rinci apa sih job desk yang Mbak lakukan di tim farmasi ini gitu. Siapa yang jawab? Kayaknya apoteker Sari dulu ya, boleh jawab dulu ya. Oke sahabat Lira, jadi apoteker itu job desk-nya adalah kita harus memahami seluk-beluk tentang obat. Jadi obat itu semacam pacar kita harus mempelajari dia, bagaimana cara menanganinya, bagaimana kalau kita memberikannya kepada orang lain, efeknya seperti apa. Tentunya kita harus sampai memonitoring sejauh mana sih efeknya, seperti itu. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasan utama kita, yaitu perihal vaksin dan imunisasi. Mungkin dari Mbak Sari atau Mbak Lilis bisa dijelasin vaksin itu apa sih gitu? Jadi secara alamiah, sahabat Lira, tubuh kita itu sudah memiliki sistem pertahanan terhadap virus ataupun bakteri, seperti itu. Nah, di dalam mempertahankan tubuh kita terhadap bakteri ataupun virus, kita sebutnya sebagai sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh di dalamnya ada yang namanya antibodi. Nah, antibodi kita sebut aja sebagai tentara yang melakukan pertahanan terhadap bakteri ataupun virus. Seperti itu ya. Antibodi yang ada di dalam tubuh kita tentunya akan terlatih supaya lebih mahir ya. Ketika tubuh kita diserang oleh bakteri ataupun virus, nah tubuh kita itu melakukan 3 respon. Dia harus mengenali dulu ini apa sih yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian memberikan respon. Nah responnya itu dengan merangsang si antibodi ini. Nah selain itu tubuh juga membuat sistem memori, jadi menciptakan sel memori yang menghasilkan antibodi, di mana antibodi itu dia akan tetap mengingat meskipun si bakteri ataupun
virus-virus itu mati seperti itu. Nah, sahabat Lira, selain itu ketika si bakteri ataupun virus masuk ke dalam tubuh, tadi seperti yang saya katakan bahwa tubuh kita itu akan merangsang si antibodi ini untuk mengenali dulu nih, ini apa yang masuk. Nah, setelah dia mengenali, dia akan melakukan respon. Responnya apa? Responnya ada antibodi yang terbentuk seperti itu. Nah, sahabat Lira, vaksin, mungkin teman-teman atau sahabat Lira pun sering mendengar ya, anak saya mau divaksin polio, vaksin BCG. Sebenarnya vaksin itu apa, gitu kan ya? Jadi vaksin itu suatu bahan atau produk yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh kita untuk melawan berbagai macam penyakit, seperti itu. Nah, upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan sistem imunitas kita menggunakan vaksin itu disebut sebagai imunisasi. Jadi vaksin itu sebetulnya adalah alat untuk mengaktifkan tentara yang ada di tubuh kita gitu. Iya. Jadi vaksin itu sebagai bahan untuk meningkatkan semua sistem imunitas kita gitu ya. Nah, kok bisa ya vaksin itu meningkatkan sistem imunitas kita? Jadi vaksin itu pada dasarnya itu adalah produk biologi dan juga berisi dari virus-virus yang dilemahkan atau dimatikan. Nah, ketika si virus yang dilemahkan itu disuntik atau vaksin itu disuntik ke dalam tubuh kita, nah tubuh kita itu akan memberikan respon. Nah, katakan ya, saya berikan contoh nih ya, kayak kita mau nyuntik vaksin A, kata ya, vaksin A disuntik. Nah, tubuh itu mulai mengenali ini apa yang masuk ya. Dia mulai berkenalan dulu dong ya. Setelah dia berkenalan, kemudian dia akan memberikan respon. Nah, respon itu dia melawan nih. Setelah dia melawan, dia mengingat, oh yang tadi menyerang saya itu virus A, gitu. Ketika dia mengenali terus, otomatis dia terlatih dong, ya. Dia terlatih terus. Lama-kelamaan karena sering dilatih, ketika ada virus yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh, dia nggak perlu lagi proses pengenalan. Jadi dia langsung, wah udah kenal nih sama yang virus A ini, aku nggak perlu kenalan lagi, langsung. Responnya, yuk antibody khusus untuk virus yang ini kita lawan, gitu. Jadi nggak perlu butuh waktu yang sangat panjang buat mengenali, enggak. Kita cut dengan pemberian imunisasi, sistem imun langsung ditingkatkan, kemudian kita langsung menyerang antibodi dalam tubuh, langsung menyerang si virus. Gitu. Jadi tadi vaksin itu adalah bahan yang dimasukkan ke dalam tubuh, dan setelah itu proses untuk mengaktifkan kekebalan tubuh itu disebut imunisasi. Seperti itu. Nah, mungkin sahabat Lira ini mau tahu juga ada beberapa jenis vaksin itu gitu. Untuk jenis vaksin itu sendiri ya Sobat Lira, untuk jenis vaksin itu ada vaksin yang memang diwajibkan atau kita sebut dengan vaksin primer, ada juga vaksin yang merupakan vaksin tambahan, dan ada juga vaksin yang nanti untuk booster atau dia pengulangan, seperti itu ya. Jadi untuk vaksin itu sebenarnya dia sudah diberikan pada saat misalnya bayi baru lahir, sebelum 24 jam biasanya sudah ada diberikan vaksin. Biasanya itu vaksin hepatitis B yang memang dia harus diberikan sebelum 24 jam setelah bayi itu lahir. Jadi memang untuk pemberian vaksin berdasarkan umur ya, berdasarkan umur tertentu kita menganutnya kepada IDAI ya. Jadi untuk IDAI mungkin nanti bisa teman-teman Sobat Lira lihat ya, nanti ada ditayangkan gitu ya Mas? Nanti ada kita kasih itunya, bukan videonya sih, kayak jadwalnya jadwal. Jadi untuk sesuai dengan umurnya. Terus mungkin Sobat Lira juga bingung kan, misalnya kalau misalnya anak usia 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan itu harus vaksinnya apa aja. Nah dari Lira sendiri kita sudah punya nih untuk paket untuk misalnya kita memberikan informasi untuk anak misalnya usia 1 bulan vaksinnya apa saja, anak 2 bulan itu vaksinnya apa saja. Nanti kita akan bagi linknya ya ke Sobat Lira semua untuk gimana sih biar tahu anak saya ini harus vaksin apa aja, apalagi untuk ibu-ibu baru mungkin ya masih kayak bingung nih
anak saya usia 1 bulan, kira-kira vaksinnya apa saja dan kapan sih harus dilakukan vaksin itu. Nah, selain untuk anak-anak, kita juga punya nih vaksin untuk orang dewasa. Jadi memang selain anak-anak seperti yang saya tadi sebutkan, vaksin itu bukan hanya primer atau sekunder, ada booster juga. Jadi untuk vaksin dewasa pun kita punya gitu, dan orang dewasa pun memang ada harus diberikan vaksin, misalnya seperti perempuan, dia kan rentan terhadap kanker serviks ya. Jadi kita juga menyediakan untuk vaksin-vaksin yang untuk orang dewasa, ada seperti vaksin untuk hepatitis, vaksin untuk HPV, dan itu memang yang sudah dijadwalkan sesuai dengan IDAI seperti itu. Oke, berarti sebetulnya vaksin ini ada jadwal-jadwalnya teman-teman Lira, dan sebetulnya misalkan nih ada seorang anak yang lupa dikasih vaksin gitu, apakah ada kata terlambat untuk mereka divaksin setelahnya gitu? Sebenarnya untuk pemberian vaksin itu tidak ada kata terlambat ya, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Apoteker Sari, vaksin itu kan sebenarnya untuk meningkatkan sistem imun ya istilahnya gitu. Cuman memang mungkin kita berikan batas atau jadwal tertentu itu agar mempermudah kita seperti itu. Jadi kita jadwalkan untuk vaksin ini di bulan tertentu seperti itu. Tapi secara istilah kata terlambat enggak, jadi memang dari petunjuk IDAI sendiri di situ memang jadi vaksin ini bisa diberikan dalam rentang waktu tertentu seperti itu. Misalnya dalam bulan pertama kelewat nih, misalnya vaksinnya kayak misalnya vaksin yang DPT HIV polio misalnya dalam bulan pertama dia terlewat, nah masih bisa di charge up istilahnya. Jadi dia ada rentang waktu sampai dengan usia berapa bulan untuk bisa diberikan vaksin. Seperti itu ya. Mungkin dari sahabat Lira, apabila ada teringat gitu mungkin, aduh anak saya belum divaksin gitu, mungkin bisa konsultasi ke tim farmasi Lira Medica untuk tahu kira-kira apa aja sih yang butuh divaksin segera dan juga yang akan datang gitu. Kemudian, mungkin kita bisa berbicara lebih dalam tentang vaksin ini dari bahannya. Saya pernah baca di suatu media gitu bahwa vaksin ini ada yang berasal dari virus yang dilemahkan ataupun yang dimatikan, bahkan ada dari bagian dari suatu mikroorganisme. Berarti bisa dikatakan bahwa vaksin ini tercipta setelah adanya kasus atau penyakit gitu, baru terciptalah vaksin seperti itu. Bagaimana Mbak? Jadi vaksin itu sendiri seperti yang katakan tadi, jadi setiap bakteri ataupun virus dia memiliki ciri tersendiri atau ciri yang spesifik. Nah, mungkin sahabat Lira takut karena itu kan virus, sebenarnya enggak. Jadi vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, kemudian diolah dengan bahan lain sehingga menjadi suatu protein rekombinan, di mana ketika diberikan ke dalam tubuh atau disuntikan kepada pasien, nah tubuh sudah mengetahui bahwa oh ini nih ciri dari virus yang akan menyerang saya di kemudian hari gitu. Jadi dia sebenarnya dia udah memberi kayak kita mengenalin dulu nih, kenalan dulu gitu. Nah, setelah dikenalin dengan si vaksin, jadi mungkin di sini lebih kepada vaksin disuntik ya. Nah, vaksin tadi kan kita berbicara bahwa vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Nah, ketika dia diberikan kepada seseorang, nah antibodi yang di dalam tubuh dia mulai mengenali dengan apa? Oh, ini ada ciri khusus nih virus. Katakan, oh ternyata ini virus influenza. Nah, dia mengenali, oh ini virus penyebab influenza. Nah, ketika dia udah mengenali, antibodi memberikan respon untuk melawan. Setelah dia melawan, maka dia akan membuat mengingat. Sehingga kita selalu katakan imunisasi atau vaksin ketika masuk ke dalam tubuh akan melewati 3M. Mengenali, melawan, kemudian dia mengingat. Nah, ketika seseorang, katakan saya sudah divaksin influenza, saya terpapar nih sama sahabat saya, misalnya dia lagi flu ya. Nah, saya belum tentu juga saya nggak terdampak tapi kita setidaknya gejala yang kita alami lebih ringan karena antibodi kita itu sudah mengenali bahwa oh ini kemarin virus ini yang berantem sama saya gitu. Jadi secara tidak langsung bahwa ketika vaksin diberikan, tubuh mulai mengenali, terus mengingat ketika dia sudah bertemu dengan virus yang sesungguhnya, dia nggak perlu lagi mengenal, langsung aja dihajar. Udah berantem gitu. Berantem nih, lawan tentara. Lawan tentara, jadi langsung mati.
perang, ada musuh, kita udah punya pasukan dan pasukannya udah tahu mau ngeluarin senjata yang mana buat ngelawan Tahu itu. strateginya Iya. gitu ya. Tapi setelah vaksin itu dimasukkan ke dalam tubuh, kira-kira apa sih indikatornya supaya kita tahu apakah vaksin ini sudah bekerja atau belum gitu, dan berapa durasinya untuk mengetahui hal itu gitu? Terkait itu untuk vaksin sendiri ya, mungkin sobat-sobat Lira di rumah, ibu-ibu muda apalagi ibu-ibu baru gitu kan, kadang suka setelah anaknya vaksin, kok anak saya jadi demam gitu ya. Itu memang untuk demam sendiri itu reaksi yang wajar muncul ya saat pemberian vaksin. Kenapa? Seperti yang tadi Apoteker Sari bilang, kalau misalnya pada saat pemberian vaksin kan sistem kita membentuk sistem imun, otomatis kerja tubuh kita itu semakin tinggi istilahnya gitu, karena dia ada proses tadi, ada pengenalan, mengingat, dan membentuk pasukan seperti itu. Jadi otomatis sistem di dalam tubuh kita, sistem imun kita tuh sedang berusaha keras istilahnya gitu ya, membentuk pasukan gitu. Jadi memang akan ada muncul reaksi demam seperti itu, karena istilahnya dia sedang bekerja gitu kan. Jadi sobat-sobat Lira di rumah jangan kaget ya kalau misalnya habis vaksin, atau jangan panik gitu kalau misalnya anaknya tiba-tiba demam seperti itu. Makanya kan kalau misalnya kita habis pemberian vaksin, biasanya dokter juga meresepkan untuk obat anti demamnya ya, seperti itu. Gitu. Itu memang suatu reaksi yang wajar juga muncul saat pemberian vaksin, seperti itu. Untuk mungkin juga ada anak yang setelah pemberian vaksin dia tuh nggak ngerasa apa-apa, atau mungkin dia nggak demam. Oke, kayak biasa aja. Biasa aja gitu. Itu juga mungkin juga terjadi. Bukan berarti juga itu vaksinnya tidak bekerja ya, tapi mungkin dia memang mungkin entah sebelumnya dia pernah terpapar terhadap virus itu, misalnya kayak anak baru lahir, dia punya kakaknya misalnya sebelumnya flu nih, tahu-tahu adanya kan mungkin ada sebagian kan yang namanya adik kakak pasti, nah gitu kan. Jadi mungkin ada istilah ketularan gitu lah istilahnya. Jadi misalnya saat diberikan vaksin influenza, kok bayi saya nggak kenapa-napa ya, karena mungkin dia juga sudah pernah terpapar bisa jadi, atau memang dia memang sistem kekebalan imunnya memang sudah bagus seperti itu, karena memang untuk vaksin ini kan dia respon tubuh manusia terhadap pemberian vaksin pun berbeda-beda seperti itu. Ada yang memang dia setelah pemberian vaksin ini panas, tapi ada juga yang enggak. Tapi itu bukan menjadi indikator kalau vaksinnya tidak bekerja sebenarnya seperti itu. Jadi mungkin beberapa orang yang mungkin sudah terpapar penyakit sebelumnya, mungkin dia sudah punya memori yang ada di dalam tubuhnya gitu. Jadi lebih mudah untuk memproses si vaksin tersebut gitu. Oke, tapi mungkin ada batas wajarnya nggak sih? Atau misalnya demamnya sudah mencapai beberapa derajat gitu, paling tingginya, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit gitu untuk lapor gitu. Jadi sahabat Lira, ketika kita diberikan vaksin, mungkin ibu-ibu muda ya sering mendapatkan setelah anaknya diberikan vaksin, dokter meresepkan paracetamol. Jadi seperti yang tadi Apoteker Lilis bilang, jadi ada kejadian setelah pemberian vaksin, salah satunya adalah yang lebih sering terjadi adalah demam. Nah, bagi sahabat Lira untuk menangani anak atau buah hati kita yang sedang demam setelah imunisasi, yang pertama, ketika anak demam otomatis banyak cairan yang dikeluarkan. Artinya si bayi jangan sampai dehidrasi gitu. Jadi pastikan kalau bayi dia selalu diberikan ASI gitu. Atau yang misalnya sudah lebih dari 6 bulan boleh diberikan air putih seperti itu. Kemudian yang kedua, baju yang digunakan itu harus tipis atau menyerap keringat. Jadi nggak yang kalau anak demam kita pakai jaket gitu ya. Biar nggak masuk angin. Jadi lebih baik kalau disarankan itu pakainya adalah baju yang tipis atau yang gampang atau mudah menyerap keringat. Kemudian yang ketiga, kalau ibu-ibu muda wajib memiliki termometer. Ya benar. Jadi biar supaya ibu-ibu muda bisa mengukur suhu badan anak saya berapa ya. Karena suhu badan normal itu kan 36 sampai 37 derajat Celcius. Jika lebih dari 37 derajat Celcius boleh diberikan paracetamol gitu. Nah, untuk pemberian paracetamol kita punya tuh podcast sebelumnya. Boleh sahabat Lira melihat podcast-podcast kita bagaimana cara pemberian obat yang lebih mudah kepada bayi. Oh gitu. Jadi ada teknik-teknik ya. Jadi memang di Rumah Sakit Lira Medica juga pada saat vaksin itu diberikan juga tentunya memberikan langkah-langkah penanganan
pasca vaksin atau imunisasi gitu. Ya, Jadi perlu dicoba terlebih dahulu apabila mungkin ada suatu kendala atau apapun, tinggal telepon saja. Dan kebetulan Lira Medica juga punya layanan ambulans selama 24 jam juga. Dan apoteker juga punya nomor apoteker sendiri. Gitu. Nanti sahabat Lira boleh menghubungi kami. Betul. Kami siap melayani sahabat Lira. Gitu ya. Pokoknya tanya obat, Tanya apoteker. Oke, mungkin dari sahabat Lira juga pengen tahu nih, dari imunisasi ini atau vaksin, pemberian vaksin itu apakah ada syarat tertentu gitu? Dan jangka waktunya berapa sih, berapa kali gitu? Untuk syarat sendiri ya, untuk syarat pemberian vaksin tuh yang pertama memang harus dipastikan bahwa anak kita memang betul-betul dalam kondisi yang sehat atau prima. Oke. Itu yang pertama. Karena kenapa? Tadi kan sudah kita jelaskan ya, kalau pemberian vaksin itu kan tujuannya meningkatkan sistem imun dan tubuh kita pasti setelah pemberian vaksin itu bekerja keras istilahnya seperti itu kan. Jadi memang saat sebelum pemberian vaksin kita harus memastikan anak kita dalam kondisi yang sehat dan prima seperti itu. Tetapi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa ditoleransi, misalnya seperti batuk pilek atau apa seperti itu kan. Nah, memang sebaiknya sebelum pemberian vaksin ini kita harus terlebih dahulu konsultasikan kepada dokternya seperti itu, karena memang untuk kondisi pasien sendiri kan keadaan klinis pasien ya kita sebutnya itu memang kita harus konsultasikan terlebih dahulu. Tapi untuk secara garis besarnya memang harus dalam keadaan sehat dan prima seperti itu. Untuk tadi vaksin itu kan bisa diulang atau berapa kali sih pengulangan. Memang untuk ada vaksin-vaksin tertentu yang harus diulang seperti vaksin DPT HIV polio. Nah, di Lira sendiri kan kita untuk vaksin DPT HIV polio itu sudah ada yang satu vaksin combo istilahnya. Ada paketnya. Iya, jadi dia satu vaksin isinya udah banyak. Jadi anaknya tinggal suntik satu udah dapat semua gitu. Nggak perlu ribet ya. Iya, nggak perlu ribet lagi. Itu bisa diulang selama 3 kali sampai 4 kali. Kita sebutnya itu sebagai booster. Nah, untuk jadwalnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, ada di link nanti untuk jadwalnya boleh dilihat ya. Seperti itu. Oke, kalau kita tadi bahas tentang syarat-syarat pemberian vaksin, mungkin dari tugas apoteker sendiri ini apa sih untuk memastikan bahwa vaksin yang diberikan itu sudah sesuai gitu ya? Bagaimana, Mbak? Jadi sahabat Lira, kita pertama kita harus melakukan pemesanan vaksin kepada distributor yang benar-benar sudah memiliki izin. Gitu ya. Karena apa? Karena apoteker harus menjamin bahwa keaslian dari suatu produk, memastikan bahwa mutu dan kualitas dari vaksin yang akan diterima oleh sahabat Lira adalah benar-benar berkualitas. Nah, ketika vaksin kita terima dari distributor, kita nggak langsung jadi sini saya terima vaksinnya, nggak bisa. Jadi kita harus lihat, aku kemarin pesannya vaksin campak rubella, katakan seperti itu. Saya saat menerima, saya harus memastikan bahwa suhu yang tertera pada cool box itu masuk dalam kriteria vaksin. Jadi penyimpanan vaksin, karena vaksin itu sangat sensitif terhadap suhu. Ya, jadi ketika kita terima, oh ternyata suhunya masuk nih dalam range. Kemudian kita lihat. Nah, setelah itu ada beberapa vaksin yang memang kita harus melihat indikatornya, atau biasa kita sebut VVM. Nah, ada kategori A dan B. Jadi ketika si vaksin yang kita terima itu pertama suhunya sudah sesuai, kemudian VVM-nya bagus, oke, kita terima. Nah, tidak sampai di situ saja nih. Kita terima, kita langsung masukin ke dalam kulkas. Nah, kulkasnya di sini nggak asal kulkas-kulkasan juga. Jadi kita simpan dalam kulkas, dan kulkas itu selalu kita monitoring suhunya. Sehari kita wajib monitoring 2 kali. Jadi pagi kita selalu lihat, dan di kulkas kita itu jika suhu melebihi suhu penyimpanan, dia akan ada alarm. Gitu. Jadi sahabat Lira tenang aja. Kalau vaksin ke Lira udah pasti vaksin kita sangat berkualitas, aman dan berkualitas. Karena melalui berbagai screening terlebih dahulu dan juga quality control seperti itu. Betul banget. Oke, mungkin cukup banyak informasi yang kita berikan tadi seputar vaksin dan imunisasi. Mungkin kalau dari teman-teman Lira atau sahabat Lira ini mau lebih tahu lebih dalam, bisa taruh komentar di bawah ataupun hubungi kontak dari tim farmasi atau tim apoteker ini. Baik, untuk linknya bisa dilihat. Misalnya sahabat Lira pengen tahu nih jadwal vaksin anaknya gitu ya, boleh diklik ya di link di bawah ini, nanti kita akan sertakan di situ dengan kontak yang bisa dihubungi. Jadi kalau misalnya memang sobat Lira nanti berencana untuk melakukan vaksin di Lira gitu ya, nanti bisa kita bantu untuk koordinasikan biar vaksinnya selalu tersedia untuk sahabat Lira semua. Terima kasih.
Oke, mungkin cukup sekian podcast tentang vaksin dan imunisasi kali ini. Oke, mungkin dari teman-teman Lira mau tahu hal lain seputar kesehatan, bisa langsung saja juga tulis di kolom komentar apa sih yang mau diketahui atau mungkin request tenaga medis tertentu gitu boleh juga. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Sari dan Mbak Lilis. Terima kasih sudah datang ke Lira Podcast. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini bersama tim farmasi atau tim apoteker ini. Kita juga ada tagline, tanya obat, tanya apoteker. Mau vaksin? Ke Lira aja. Oke.